Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Ibu akan memberikan materi pelajaran tentang iman kepada hari kiamat. Di mana di sini sudah dituliskan meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian daripada hari kiamat. Seperti kita ketahui bahwa hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima, di mana hari kiamat itu terjadi pada waktu kejadiannya itu adalah seluruh manusia, seluruh dunia, seluruh alam semesta ini beserta isinya itu mengalami kehancuran. Nah, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, firman Allah yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Artinya bahwa hari kiamat ini pasti akan datang, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad SAW pun, bahkan para malaikat pun tidak ada yang tahu kapan itu hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kita wajib meyakini bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kemudian hari kiamat ini tadi dalilnya Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya, di mana hari kiamat itu pasti datang. Nah, sekarang macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Ini misalnya kematian seseorang, terjadinya kebakaran, terjadinya bencana tsunami, banjir dan sebagainya. Nah, itu namanya kiamat kecil atau kiamat sugro. Sedangkan satunya lagi ialah kiamat kubro, yaitu ya kiamat yang sesungguhnya, kiamat besar, di mana seluruh alam dunia ini ya beserta isinya akan hancur. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 dijelaskan, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia bagaikan laron yang berterbangan, dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Jadi semuanya musnah, hancur, binasa. Bayangkan gunung yang kokoh, yang sangat kokoh, itu akan hancur dari dalam bumi keluar semuanya, tidak ada satupun yang tersisa. Itulah kejadian hari kiamat, dan itulah kiamat kubro. Kemudian ketika kita mengalami hari kiamat tadi ya, ada proses kehidupan sesudah hari kiamat. Hari kiamat kan manusia mati semuanya, hancur semua alam semesta. Nah, prosesnya pertama yaumul barzah. Yaumul barzah itu yaitu alam kubur. Pada hari kiamat ya, kan itu kematian semuanya. Semua manusia yang ada di alam kubur akan dibangkitkan. Nah, disinilah yaumul bats. Yaumul bats ini artinya hari kebangkitan. Dibangkitkan manusia. Tidak ada yang sudah mati bermiliar tahun pun ya, itu akan dihidupkan kembali oleh Allah, akan dibangkitkan kembali. Nah, kemudian pada hari yang dibangkitkan itu nantinya ada bermacam-macam golongan. Ada yang berbentuk sebagai manusia yang wajahnya berseri-seri, yang soleh, yang enak dipandang. Ada yang berbentuk sebagai hewan, ada yang merangkak, ada yang berpeluh-peluh dan sebagainya. Bermacam-macam sesuai dengan amalan mereka di dunia. Kemudian yang ketiga adalah yaumul mahsyar. Nah, setelah dibangkitkan, ini akan dikumpulkan
menurut yang ibu baca, ya, yang ibu baca dan ibu dengar, bahwa manusia dikumpulkan tidak ada seorang pun yang mempedulikan orang lain. Jangankan ayah, ibu, anak, saudara, diri sendiri saja susah diurus. Artinya pada waktu itu manusia itu telanjang, tidak ada merasakan malu dan sebagainya, mikir sendiri, ya. Artinya pada waktu itu tidak ada yang bisa menolong. Nah, disitulah dikumpulkannya seluruh manusia. Konon kabarnya matahari itu 1 jengkal di atas kepala kita, dan manusia itu tenggelam dengan peluhnya sendiri sesuai dengan amal-amalnya. Kalau sedikit berarti tenggelam sampai kaki, mungkin tenggelam oleh peluhnya itu. Kalau banyak dosanya mungkin sampai leher. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian yaumul hisab. Ini ditimbang amalannya, dihisab, dihitung, ya. Ibu tambahkan sedikit bahwa amalan yang pertama kali dihitung, dihisab adalah sholat. Jadi ibu tidak bosan-bosan untuk yuk sholat. 5 waktu, sholat yang 5 waktu. Nah, kalau yang tambahannya setelah yang 5 waktu itu bagus, nanti kalau misalnya dihisab dan sholatnya itu full penuh, tidak akan lagi yang lainnya dihisab, amalan yang lainnya, hanya sholat saja. Tapi kalau sholatnya masih bolong-bolong, nah itulah terus diperhitungkan. Oh, ini ada nggak nih sholat duhanya, ada nggak nih sholat tahajudnya, ada nggak nih sholat rawatibnya. Nah, itulah untuk mengisi kebolongan-kebolongan tadi, ya. Selanjutnya terakhir adalah surga dan neraka. Akhirnya nanti apabila setelah ditimbang, dihisab, diputuskan kemanakah seseorang itu akan sampai, apakah masuk surga, apakah ke neraka. Nah, itulah 5 proses kejadian setelah peristiwa kiamat terjadi, ya. Mungkin itu saja yang harus ibu sampaikan. Tapi di dalam buku kalian kan sudah dibagi buku. Nah, tolong dibaca, dipelajari betul-betul. Ibu nanti mau kalian menjawab, mengerjakan halaman 22 sampai 24, ya, di buku saja. Ini kerjakan halaman 22 sampai 24 bagian A dan B. Soalnya tidak usah ditulis. Tapi yang tidak ditulis itu yang bagian B maksudnya. Bagian B. Kalau kelas 9 itu sudah paham waktu kelas 8, ya. Jadi kalau ada pilihan ganda, tulis soalnya dulu, isinya apa. Ditulis soalnya tapi isinya apa. Gak usah A, B, C, D nya gak usah. Tapi misalnya jawabannya C. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang C itu jawabannya 5. Jadi rukun iman yang kelima, yang C 5. Nah, itu ya misalnya. Nah, kalau pertanyaan esai itu tidak usah pakai kalimat ulang saja. Ya, demikianlah yang bisa ibu sampaikan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dengan keadaan seperti ini kalian mengerjakan dengan penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.